kembali bersama saya di sini di channel Trans Teknik. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menambahkan kapasitor pada kompresor kulkas yang awalnya tidak menggunakan kapasitor. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin bersemangat untuk berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat buat teknisi-teknisi pemula. Nah, saya lanjutkan ya. Ini diagram ataupun wiring diagram kelistrikannya untuk penambahan kapasitor pada kompresor kulkas yang awalnya tidak menggunakan kapasitor. Nah, seperti apa? Silakan disimak baik-baik ya, buat teknisi pemula tentunya. Ini ada dua kapasitor. Ini kapasitor running dan ini kapasitor starting. Kapasitor running salah satu kakinya terkoneksi ke pin starting, dan ini kapasitor starting terkoneksinya ke sini ya, ke pin kapasitor starting itu sendiri. Dan pin satunya lagi dia bergabung di sini, nih bergabung, dimana di sini kabel datangnya dari power PLN dan salah satu kabelnya terkoneksi ke running, dan satunya lagi power PLN langsung ke common. Nah, itulah skemanya. Keuntungan di dalam penambahan kapasitor ini, yang pertama, ampere akan menurun. Yang kedua, tenaga kompresor jadi bertambah pada saat running, karena dua winding sekaligus bekerja. Winding running memang biasanya bekerja, dan winding starting pun dimanfaatkan untuk running juga dengan menggunakan kapasitor running itu sendiri. Nah, seperti apa praktiknya? Kita langsung ke unit praktiknya ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Di sini saya hanya menggunakan kapasitor running karena saya startingnya lagi nggak ada. Ini kompresor 1/6 ya. Kita tahap awal kita uji dulu dengan tidak menggunakan kapasitor. Kompresor kosong ini berapakah ampernya? Kita uji. Kita kasih power. Kita kasih power ya. Ini 1/6 murni ya, 1/6 murni. Tuh, ampernya ampere kosong ya, 0,75, sekitar segitu ampere kosongnya. Nah, seperti apa ampernya ketika kita gunakan kapasitor running? Oke, kita off dulu powernya, atau langsung saja kita connect ya, boleh juga. Ini agak menarik, langsung kita connect. Ampernya nanti akan menurun. Ampernya akan turun. Yang tadinya 0,75 sekarang tinggal 0,53.
ini unit kompresor yang menggunakan kaman di bawah. Oke ya, ini prakteknya. Oke, kita off dulu. Nah, itu tadi prakteknya seperti apa. Saya rasa cukup jelas kelihatan ya, perubahan pada ampernya ketika tidak menggunakan kapasitor dan menggunakan kapasitor. Saya akan jelaskan dulu cara kerja kapasitor running itu sendiri. Banyak yang nggak paham kapasitor running, banyak yang berpikir itu terkoneksinya ke winding running, padahal tidak demikian. Kapasitor running disebut kapasitor running karena dia bekerja pada saat kompresor running, bekerjanya mengalirkan power atau setrum sesuai dengan besaran mikrofaradnya ke winding starting, sehingga pada saat running, winding starting itu pun berfungsi sebagai winding running pasif atau running sekunder. Nah, jadi kapasitor running itu mengalirkan setrum ke gulungan ataupun winding starting. Jadi ketika kompresor sudah running, sudah berubah fungsi dia dari starting menjadi running gulungan tersebut ataupun winding tersebut. Nah, adapun kapasitor starting itu bekerjanya hanya pada saat permulaan ketika kompresor start, mulai. Kemana arahnya? Dia akan memperbesar besaran ampere, besaran power listrik ke arah winding running, ke arah winding running atau winding running ya, winding utamanya. Jadi dia mengalirkan dengan gentakan atau dengan dadakan atau dengan tembakan power yang lebih, tetap bekerja. Ada winding starting yang berubah menjadi winding running juga, tapi sekunder gitu ya. Jadi dia sekian persen tenaganya akan bertambah. Dan juga yang ketiga ya, menggunakan dua kapasitor starting dan running ini sangat membantu pula ketika listrik tegangannya kurang maksimal. Misalnya tegangan listrik itu berkisar sekitaran 190 misal atau 180, yang sangat dimungkinkan startnya agak berat dan runningnya pun ampernya agak tinggi. Nah, ketika kita tambahkan kapasitor ini, ampernya akan menurun, juga startnya si kompresor tersebut akan mudah, akan enteng manfaatnya. Nah, saya kira pemaparan saya kali ini cukup sampai di sini dulu.
Semoga bermanfaat buat teman-teman junior ataupun teman-teman teknisi pemula. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya semakin bersemangat membuat konten ketika ada tanda-tanda memang konten-konten ini bermanfaat buat teman-teman pemula ya, sehingga ilmu-ilmu ini yang enggak seberapa yang saya miliki ini bisa bermanfaat buat sesama. Jadi ketika ilmu saya ini yang enggak seberapa, yang hanya sekedar seujung kuku ini bisa bermanfaat buat teman-teman pemula, di situ adalah satu kebahagiaan yang sangat amat bagi saya yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.